Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mewawancarai dari warga mesin yang ada di belakang. Langsung saja kita wawancarai. Untuk Mas bisa perkenalkan diri untuk namanya. Nama saya Muhammad Fikri dari Prodi Teknik Mesin. Dari Prodi Teknik Mesin. Langsung saja Mas ya. Ini kan posisioner pendidikan anti korupsi dan narkoba, alkohol, psikotropika dan adiktif. Jadi untuk pertanyaan Mas Fikri, menurut Anda korupsi itu bagaimana Mas? Korupsi itu menurut saya adalah usaha memperkaya dirinya melawan hukum dan merugikan negara. Itu penjelasannya gimana Mas? Penjelasannya itu kan tadi sudah jelas juga usaha memperkaya diri, yaitu usaha memperkaya dirinya sendiri dan melawan hukum. Sudah jelas korupsi itu melawan hukum dan merugikan negara. Sudah jelas juga korupsi itu sudah merugikan negara karena yang dikorupsi itu adalah orang negara. Oh, siap. Untuk yang kedua benarnya Mas, untuk menurut Anda bentuk korupsi itu dapat berupa apa aja Mas? Mencuri juga bisa. Mencuri juga bisa. Seperti contohnya gimana? Kenapa saya menyebutkan mencuri? Karena di sana juga tergantung ya apa namanya, korupsi itu kan uangnya kan tidak halal. Nah, sedangkan uang yang tidak halal itu kan otomatis haram Mas ya. Di sana juga mencuri kan itu juga haram. Nah, jadinya uang yang hasilkan dari korupsi itu termasuk mencuri. Karena itu udah positif haram. Baik. Untuk yang pertanyaan ketiga, menurut Anda penyebab seseorang melakukan korupsi itu apa aja? Penyebabnya dia bisa korupsi gitu Mas? Terlalu banyak keinginan, sedangkan kemampuan dia itu terbatas. Untuk nomor 4, menurut Anda cara yang dapat dilakukan agar koruptor itu jerah? Ya, pendidikan moral penting ya, dan pendidikan agama sejak dini. Terus nomor 5, bagaimana agar generasi muda terhindar dari korupsi? Terhindar dari korupsi, menanamkan pendidikan moral dan menanamkan pendidikan moral sejak dini. Berarti sejak belajar itu sejak SD kan sudah diajarkan moral dan etika. Jadinya kan di situ kalau kita memang belajar baik tentang moral itu pastinya kita tidak akan korupsi. Mungkin untuk dari yang pertanyaan selanjutnya itu dari nafsa mungkin dari Mas. Saya lanjutkan ya Mas ya. Untuk pertanyaan selanjutnya, menurut Anda apa itu nafsa? Nafsa itu setahu saya itu narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya. Berarti Mas ya kayak narkoba. Narkotika, obat-obatan yang terlarang. Tadi kan sudah dijelaskan apa itu nafsa. Untuk mungkin apa saja nih Mas yang termasuk narkoba itu? Contohnya seperti apa? Ya, contohnya itu ya ganja, sabu-sabu, obat-obatan terlarang dan sejenisnya. Kemudian untuk efek dari penggunaan narkoba tersebut, efeknya itu kalau narkoba itu biasanya kalau dia tidak menggunakan narkoba itu tergantung. Jadi kan kalau dia tidak menggunakan narkoba itu, jadinya dia mempunyai efek tertentu, kayak menggigil lah, kejang-kejang lah. jadi kurang terus ya Mas? Iya, tergantung lah. Kemudian untuk apa saja bentuk dari narkoba? Yang saya ketahui itu sekitar ya apa namanya ya, pil ya sejenis itulah. Ya bentuk buku itu kalau nggak salah sama garam ya, sama garam itu. Biasanya orang-orang itu punya garam Inggris. Ya. Aduh, ada model baru Mas ya? Ada model baru. Oh, iya. Kemudian tanda-tanda orang yang sedang sakau itu kayak gimana sih menurut Anda? Itu
ini kita dari kelompok kita udah mewawancarai Mas Fikri dari teknik mesin, dari prodi teknik mesin, dan ternyata untuk jawabannya Mas Fikri itu agak gimana ya? Istilahnya ini sudah bagus gitu. Jadi kita sudah tahu gimana efek jerahnya dari narkoba ataupun dari korupsi-korupsi itu kayak gimana. Jadi dari kelompok saya akan wawancara lagi dari orang selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan wawancara dari Mas, bisa perkenalkan diri. Nama saya Setiaji, asli Banyuwangi dari pemerintahan 2018. Jadi langsung aja Mas Haji ya. Untuk yang pertama, menurut sampean korupsi itu seperti apa? Kalau perilaku mengambil keuntungan. Cuma menurut Mas bentuk korupsi itu dapat berupa apa? Tapi menipu, Pak. Soalnya cakupannya Pak. Kalau mencuri dari bohong kan variabelnya cuma cakupan kecil aja. Kalau menipu itu bisa cakup dari mencuri, bisa berbohong. Nomor 3, menurut Mas penyebab seseorang melakukan korupsi adalah seperti apa? Tidak puas dengan apa yang dimiliki. Oh, tidak puas itu ya? Iya. Nah, udah banyak uang, masih kurang. Yang nomor 4, menurut Mas cara yang dapat dilakukan agar koruptor itu jerah gimana? Menurut saya yang koruptor itu jerah gitu, tidak akan melakukan koruptor lagi ya gitu. Ya mungkin dari pihak pemerintah dapat harus diberikan pendidikan moral dan agama sejak usia dini. Untuk yang nomor 5, bagaimana agar generasi muda terhindar dari korupsi? Menanamkan pendidikan moral sejak dini. Jadi mulai dari kecil dulu, sebelum terlambat. Monggo Mas. Jadi saya lanjutkan. Jadi untuk pertanyaan selanjutnya ini berkaitan dengan narkotika, Mas. Menurut Anda apa singkatan dari NAPSA? Narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif. Kemudian yang termasuk dalam narkoba itu apa saja? Yang Mas Contohnya yang sering sampean lihat di Google ataupun di lainnya. Ada ganja, ya, yang in aja. Kalau yang anu kurang tahu. Ganja, sabu-sabu, morfin, butal, ini itu saja. Kemudian efek dari penggunaan narkoba itu, Mas, efeknya ketika kita pakai narkoba itu kayak gimana contohnya? Yang sampean tahu. Nah, nanti kalau saya jawab dikira saya mati. Jadi saya ambil contoh dari pernah dulu saya punya teman, emang pecandu berat. Ya banyak sih efeknya, tapi lebih ketergantungan. Soalnya terbawanya sendiri, dirinya sendiri, terbawanya gimana gitu. Untuk bentuk-bentuknya, Mas, mungkin yang sampean ketahui tentang bentuk narkoba itu kayak apa? Bisa berupa apa atau bisa berupa pil, pengetahuan saya ya pil terus koplo gitu ya, Mas ya? ya pil koplo. Udah mungkin itu aja bentuk pil. Kemudian tanda-tanda orang yang sedang sakau karena narkoba, mungkin yang sampean tahu aja. Sakau ya. Kalau yang pernah saya baca di artikel itu dia merasa sakit katanya. Kan sempat ada satu pengakuan dari berita yang sempat viral di stasiun televisi swasta Indonesia. Narkoba itu sebenarnya enak buat digunakan, tapi saya tidak menganjurkan untuk menggunakan narkoba. Enak buat digunakan, tapi efeknya yang kayak sakau tadi. Dan pengakuannya dia mengaku setelah beberapa tahun memakai narkoba, dia merasakan sakit yang sangat parah di seluruh badan.
mungkin dengan efeknya tuh mungkin bisa karena terlalu banyak pemakainya mungkin ya Mas. Mungkin. Jadi dari wawancara kami yang saya kasih kesimpulan untuk masalah dari korupsi itu untuk semua, jauhilah dari korupsi dan jauhilah dari narkoba karena itu sudah termasuk merusak masa depan Anda. Jadi mulai sekarang untuk anak-anak muda hindari dari pil-pil goblok. Terima kasih. Kisah lesing. Saya akan melanjutkan wawancara selanjutnya dan saya akan bertanya mungkin nama dan sendiri. Perkenalkan, nama saya Anissa Salika, bisa dibuka, saya dari Prodi Psikologi semester 6. Go. Dan nama saya Adina Pula, biasa dari pendidikan sama semester 6 dari Prodi Psikologi. Untuk pertanyaan pertama akan menurut Anda korupsi itu apa? Mungkin dari Kalau menurut saya itu korupsi itu seperti usaha melawan hukum dan ya kalau menurut pendapat pribadi saya juga sama dengan teman saya, yaitu korupsi merupakan usaha memperkaya diri, melawan hukum dan merugikan negara. Baik, untuk pertanyaan kedua, menurut Anda korupsi dapat berupa apa ya? Kalau menurut saya sih korupsi itu banyak ya, ada yang mencuri, berbohong, itu juga korupsi. Tapi kalau lebih spesifiknya itu seperti mencuri ya kan, uang kas negara gitu ya. Ya, kurang lebih sama dengan teman saya ya, seperti mencuri. Untuk pertanyaan ketiga, menurut Anda penyebab seseorang melakukan korupsi itu kenapa? Kalau faktor itu banyak ya, biasanya ada yang dari individu, ada yang ekonomi, itu juga banyak ya. Kalau menurut saya sih dari ini terlalu banyak keinginan atau egonya itu ya. Sedangkan kenapanya itu terbatas. Jadi ingin ini itu jadi kurangnya ekonomi akhirnya melakukan korupsi. Kalau menurut saya sih dikarenakan tidak puas dengan apa yang dimiliki, karena memang kan kalau orang korupsi kebanyakan kayak selalu kurang akan segala hal, jadi kayak serakah lah istilahnya. Baik, untuk nomor 4, menurut Anda cara yang dapat dilakukan agar koruptor jerah itu bagaimana? Dari pendidikan moral atau agama juga bisa, dan kan tidak ini dari keluarganya kalau memberikan ilmu yang positif, pendidikan yang positif, insya Allah itu akan menjadi individu yang positif. Kalau menurut saya sih agar koruptor juga itu ya diberikan hukuman yang berat ya, karena emang kalau dia di Indonesia saat ini kan emang kayak masa hukuman koruptor itu kurang memuaskan. Bagaimana agar generasi muda terhindar dari korupsi? Generasi muda terhindar dari korupsi. Ya seperti yang saya bilang tadi ya, menunjukkan pendidikan moral dan agama menanamkan kesadaran bahwa korupsi itu sangat merugikan dan ya, kalau menurut saya sih ya menumbuhkan kesadaran bahwa korupsi itu merupakan hal yang dilarang dalam agama, karena kan emang dalam agama, terutama agama Islam, diajarkan bahwa kita sebagai manusia dilarang mengambil ke orang lain. Seperti itu. Untuk selanjutnya, Mas Iko di sana. Baik, saya akan memberikan pengetahuan tentang apa itu nafsa. Ya menurut saya nafsa itu singkatan dari narkotika, bohong, psikotika, dan zat adiktif lainnya. Yang kedua, apa saja yang terjadi narkoba? Menurut saya sih semuanya termasuk dalam jenis narkoba ya, seperti
morfin, ganja, atau sabu-sabu seperti itu. Kalau gimana? Iya, karena ada morfin itu juga zat aktif ya, jadi termasuk narkoba, ganja, sabu-sabu gitu kan. Terus dan efek dari penggunaan narkoba ini seperti apa? Ya kalau menurut saya sih efek dari penggunaan narkoba ya bisa bikin ketergantungan terhadap orang yang memakainya. Apa saja bentuk dari narkoba yang dilarang? Ya kalau menurut saya sih bentuk-bentuk dari narkoba ya bisa semacam bentuk pil, bisa semacam bentuk bubuk seperti ganja, sabu-sabu seperti itu. Tanda-tanda orang yang sakau gimana sih? Karena sakau karena narkoba itu. Kalau menurut saya sih bisa bikin orang gelisah, juga kadang merasa kesenangan secara berlebihan dan berkeringat seperti itu. Sekian. Selanjutnya akan mewawancari dari orang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mewawancari selanjutnya dari Mbak yang bisa berkata. Nama saya Suci Ramadhani dari Prodi Manajemen Angkatan 2020. Kita langsung aja dari pertanyaan yang nomor 1. Menurut Mbak, korupsi itu bagaimana, Mbak? Menurut saya kalau korupsi itu adalah perilaku mengambil hak orang lain. Oh. Jadi yang nomor 2, menurut Mbak bentuk korupsi itu dapat berupa apa saja? Menurut saya korupsi itu dapat berupa kayak berbohong, juga mengambil mencuri. Oh, semacam itu ya. Terus yang ketiga, menurut Mbak penyebab seseorang melakukan korupsi itu apa, Mbak? Penyebabnya dia melakukan korupsi itu apa? Terlalu banyak keinginan, jadi dia juga fokus itu apa yang dimiliki selalu dimiliki. Oh, contohnya Mbak itu ya. Yang nomor 4, menurut Mbak cara yang dapat dilakukan agar koruptor itu juga itu apa, Mbak? Hukuman sih menurut saya. Hukuman. Contohnya kayak gimana gitu, Mbak? Hukuman saya hukuman yang adil sesuai dengan apa perbuatan yang dibuat. Oh, baik. Yang terakhir nomor 5, bagaimana agar generasi muda terhindar dari korupsi? Dengan menanamkan kesadaran bahwa korupsi itu adalah hal yang merugikan dan tidak dimakan. Untuk pertanyaan selanjutnya bisa dari Mas Joko. Saya lanjutkan ya Mbak ya. Ini tentang nafsa. Menurut Mbaknya apa sih nafsa itu? Maksudnya kayak singkatannya itu apa? Narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Dan apa saja yang termasuk narkoba menurut Mbaknya? Yang Mbak ketahui sudah. Yang Mbak ketahui, yang pernah Mbak pernah buka di Google ataupun di Ya. Atau pernah pakai? Ganja, Ya. ganja, sabu. Menurut Mbaknya efek dari penggunaan narkoba itu kayak gimana? Baik, untuk selanjutnya menurut Mbaknya efek dari penggunaan narkoba itu kayak gimana? Efeknya adalah ketergantungan. yang Mbak ketahui apa? Dengan itu ya Mbak. Kemudian apa saja bentuk-bentuk dari narkoba yang Mbak ketahui? Mungkin yang ada di sekitar Mbaknya ya dari Yang Mbak Mbak ya, ketahui entah itu dari buku atau Mbak gimana? Pil atau sabu. Oh, itu atau Oh ya Mbak ya. banyak yang digunakan orang sekarang gitu Mas. Ya. Kemudian tanda-tanda orang yang sedang sakau atau putus obat karena narkoba itu kayak gimana? Menurut Mbaknya? Kemudian menurut Mbaknya tanda-tanda orang yang sedang sakau atau putus obat itu kayak gimana? Gelisah juga.
Terima kasih mbaknya yang sudah bersedia diwawancarai. Kemudian selanjutnya mungkin kami akan mencari responden lainnya. Terima kasih. Di sini saya akan mewawancarai yang selanjutnya. Jadi langsung aja ya. Untuk Mas perkenalan diri. Perkenalkan ya, nama saya Regi Chandra Bosani. Saya dipanggil Chandra dari Fakultas Ilmu Politik. Angkatan 18. Jadi Dari Fakultas Fisik juga. nanti bisa dilanjut untuk Mas. Jadi pertanyaannya Ada tak bisa kian. ya. Jadi karena mati lah, tak bisa. Iya kan mau. Ini tak bisa. Korupsi itu yang maksudnya berapa deh? Ini dalam artian kita apabila tak ada, terus kita ada orang itu. Baik, untuk pertanyaan saya pertama, korupsi itu hal yang mengambil hak orang lain. Korupsi itu mengambil hak orang lain. Kenapa? Dengan korupsi itu kan banyak sekali orang yang ingin sekali banyak maunya lah dalam hal itu. Jadi yang bersangkutan dengan uang pasti kan banyak yang pengen, banyak yang suka. Untuk pertanyaan yang kedua, menurut Anda bentuk korupsi dapat berupa apa saja? Kalau bentuk korupsi itu bisa berbohong, bisa dari segi uang, bisa intinya mengambil hak orang lain yang dapat merugikan, bisa juga mendapatkan merugikan negara. Iya. Kalau saya korupsi itu dapat berupa menipu, lebih ke menipu. Karena apa itu ya? Dalam melakukan sebuah proyek kadang bilangnya segini, sekian nominal segini, tapi dia menipu dengan menggunakan nominal yang lebih tinggi. Jadi dalam sakunya sendiri dia. Sip. Terus yang selanjutnya penyebabnya orang melakukan korupsi itu Tergiur sama uang yang besar. Uang besar itu kan dapat apa ya, merubah seseorang. Kalau saya biasanya tidak puas dengan apa yang dia miliki, karena korupsi juga bukan karena uang. Banyak sekali yang bisa dikorupsi, ada juga waktu juga bisa dikorupsi. Untuk pertanyaan selanjutnya, cara yang dapat dilakukan agar koruptor itu juga tindakannya Kalau menurut saya tindakan dari koruptor itu harus ditindak tegas dan tidak pandang bulu, harus dikasih hukuman yang sangat berat atau dihukum mati juga bisa. Iya. kalau Tapi saya sama, diberi hukuman dengan yang berat itu. untuk yang terakhir tentang nafsa, bagaimana agar generasi muda terhindar dari korupsi, tindakan korupsi? Kalau dari tindakan korupsi itu seharusnya ada pendidikan formal itu, Mas. Jadi ngasih edukasi tentang bahayanya korupsi itu apa. Tapi kembali ke sendirinya lagi, Mas. Ya, jadi menerapkan pendidikan moral sejak dini. Ngomong kalau bahwa kejahatan korupsi juga merugikan orang lain, tapi kan tergantung pada dirinya sendiri, dia mau untuk dididik atau enggak. Cuma setidaknya kita sudah memberikan edukasi bahwa korupsi itu merugikan orang lain. Jeda. Jadi untuk yang pertanyaan selanjutnya ini dari nafsa. Untuk yang pertama, apa sih singkatan dari nafsa? Nafsa ya? Nafsa itu narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya. Kalau singkatan nafsa itu narkotika, alkohol, narkotika dan zat adiktif lain. Untuk nomor 2, apa saja yang termasuk narkoba yang Mas ketahui, entah itu dari buku ataupun dari Google atau apa yang Mas ketahui itu termasuk narkoba itu apa aja? Ganja, Ganja, ganja,
pil itu. Pil, Misalnya pil. apa nggak? Iya. Untuk yang nomor 3, efek dari penggunaan narkoba itu apa Mas? Kalau efeknya kalau teman saya itu ketergantungan. Ketergantungan. Ya. Akhirnya awalnya itu dikasih kan. Iya. Akhirnya ketergantungan, dia langsung beli. Jadi istilah kayak ya kecanduan juga. Kecanduan juga. Untuk Mas? Sama sih, ketergantungan juga. Tapi dicandu hal-hal yang berbau baru kan. Iya. Terus kok enak awal-awal dicandu. Untuk yang nomor 4, apa saja bentuk dari narkoba yang Anda ketahui? Yang aku tahu itu yang ada di Google itu kebanyakan pil, terus kayak garam atau gula gitu. Oh, garam. Iya, ya. Yang kecil-kecil itu. Oh, ini terus sabu. Iya, sabu itu. Ada Inggris sih. Iya. Untuk yang nomor 5, tanda-tanda orang yang sedang sakau atau putus obat karena narkoba. Iya. Sakonya. Ya, kalau saya kurang tahu sih gimana sakau deh. Itu tidak pernah kelihatan orang yang narkoba. Kayaknya berkeringat gitu. Berkeringat? Iya, kebingungan dia. Kebingungan ya. Akhirnya nggak pakai itu Iya. dia. Bingung. Maksudnya? Aku lihat di Google itu dan biasanya kan ada di YouTube juga Mas ya. Iya. Kayak pengedar itu kebanyakan bisa ya. Bisa. Iya. Jadi ini dari prodi Ilmu komunikasi sudah saya wawancarai dan akan saya selanjutnya mencari rekomendasi dari mahasiswa dari kampus UMJ. Terima kasih. Baik, saya lanjutkan untuk orang yang selanjutnya. Mungkin bisa memperkenalkan diri dulu Mbaknya. Ya, nama saya Lia Mustika dari Prodi Manajemen Angkatan 20. Saya Nirendra Dia Ayu dari Manajemen Angkatan 20 juga. Jadi di sini kami ingin bertanya sedikit tentang korupsi. Menurut Mbaknya, korupsi itu apa sih? Kalau menurut saya, korupsi itu usaha memperkaya diri sih. Kalau saya untuk perilaku mengambil orang lain, jadi itu merupakan kejahatan sih menurut saya kalau korupsi itu. Kemudian menurut Mbaknya? Kalau menurut saya korupsi lebih ke mungkin ya mengambil uang, mungkin bisa juga nggak uang, ya sama sih sebenarnya, mengambil hak orang lain juga, dan itu pelanggaran. Kemudian untuk menurut Anda bentuk korupsi sendiri itu dapat berupa seperti apa? Bisa, kalau saya dari mencuri, mengambil hak orang lain, berani. Kalau menurut saya juga bisa dari menipu sih ya, yang seharusnya sekian bilangnya nggak sekian gitu, lebih. Penyebab seseorang itu melakukan korupsi menurut Anda apa saja? Biasanya sih kayak kurang puas dengan apa yang dimiliki, jadi merasa ingin tambah aja kurang. Lalu merasa kurang ya? Iya. Kemudian banyak? Ya sama, itu juga menurut saya selain merasa kurang puas juga kan tidak apa ya, tidak puas dengan kemampuannya diri sendiri juga, dengan itu makanya dia bisa korupsi. Kemudian caranya Mbak, cara supaya koruptor itu jera, menurut Anda itu harus gimana? Untuk jerahnya pasti harus ada hukuman yang setimpal sih ya, dan juga dari diri sendiri itu harus ada moralnya, berikan moral dia sendiri. Sama sih, harus dihukum seberat-beratnya. Bagaimana agar generasi muda terhindar dari korupsi? Ya seperti yang tadi, menanamkan pendidikan moral dan dini, jadi harus dikasih paham tentang hukum juga. Ya, dari segi pendidikan juga harus tingkatkan lagi sebenarnya. Kalau misalnya cuma sekedar pendidikan emang susah mungkin ya, lebih sedikit pengetahuannya, juga dari moral. Terima kasih. Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya bisa dilanjutkan. Jadi di sini kan nafsa. Jadi
sedang sakau atau putus obat karena narkoba? Keringat berlebih, berkeringat terus gitu. Jadi dari sini saya udah mewawancarai Mbak dari manajemen angkatan. Mungkin di sini saya akan mewawancara. Mbak, makasih banyak ya Mbak. Baik, untuk orang selanjutnya ini dari Mas Teknik Sipil. Mungkin Masnya bisa memperkenalkan diri dulu, Mas. Baik, ya terima kasih sebelumnya untuk nama saya sendiri itu Reno Versi Anarki dari Prodi Teknik Sipil Angkatan 20. Terima kasih. Ya, jadi di sini kami ingin menanyakan beberapa pertanyaan tentang korupsi, Mas. Yang pertama, menurut Anda korupsi itu apa, Mas? Kalau menurut saya ya, korupsi itu sebenarnya itu sih usaha memperkaya diri tapi merugikan negara. Kemudian bentuknya itu seperti apa korupsi? Kalau Dapat bentuk berupa seperti apa? bentuk kecilnya contohnya itu kayak mencuri gitu. Mencuri. Iya, mencuri. Kemudian menurut Anda penyebab seseorang tersebut melakukan korupsi, Mas? Penyebabnya? Kalau itu pasti pertama hawa nafsu ya, terlalu banyak keinginan ini itu, jadi dia itu kayak melakukan korupsi. Kemudian menurut Anda cara yang dapat dilakukan agar korupsi tersebut jerah, Mas? Dia jerah. Biar jerah. Kalau itu sih pasti ya kita ngadakin apa namanya sosialisasi, terus juga memberikan nilai-nilai agama serta norma-norma agama yang sejak dini. Ya, Pak. Kemudian bagaimana agar generasi muda terhindar dari korupsi? Ya tidak ada pertanyaan sebelumnya ya, kita itu kayak harusnya dari dini itu dipelajari tentang norma-norma agama, norma-norma peraturan tentang korupsi itu tadi, mengenalkan korupsi sejak dini. Terima kasih Mas. Terima kasih Mas. Saya akan bertanya tentang materi beda tentang nafsa. Menurut jenengan, apa sih tingkatan nafsa? Nafsa itu narkotika, alkohol, psikoterapika, dan zat aktif lainnya. Untuk pertanyaan yang kedua, apa saja yang termasuk narkotika? Contoh yang pertama morfin, kedua ini ada ganja, ketiga ini putau, sama ada sabu juga. Untuk pertanyaan ketiga, menurut Anda efek dari penggunaan narkoba itu ya? Kalau untuk efek sendiri itu pasti ketergantungan ya, tergantungan untuk selalu memakai narkoba itu. Untuk yang keempat, apa saja bentuknya yang Anda ketahui? Yang saya ketahui untuk bentuk narkoba itu selama ini ada yang berbentuk pil, tablet, sama serbuk. Sabu. Ya sabu. Untuk yang kelima, tanda-tanda orang yang sedang sakau itu apa Sakau. sih? Sakau. Dia itu nggak fokus, badannya berkeringat juga. Terus juga kalau misalnya ditanya apa-apa itu dia nggak nyambung. Bingung. Ya baik Mas, mungkin itu saja yang kami tanyakan. Intinya terima kasih banyak sudah mau Diwawancarai. Iya. Dari Mas siapa tadi, Mas? Mas Rino. Mas Rino, mungkin bisa dilanjutkan dengan orang yang lain. Terima kasih.